mana ya nanti akan saya sepil menurut rawangan saya akan terjadi gempa besar itu seperti ini. Ini yang mengakibatkan megatrust. Nah, seperti itu. Pergerakan lempengnya pun juga lebih besar. Terus gini, zona bahaya dalam terawangan saya yang dalam waktu dekat itu ada 3. Yang satu Selat Sunda, terus daerah Mentawai, sama ada clue-nya lagi ini cuma clue, ini cuma terawangan, semoga hal buruk tidak terjadi. Jadi bukan kita ini untuk nakut-nakuti, tapi kita untuk waspada. Jika ada gempa besar ini kita harus ngapain? Di daerah yang clue-nya itu ikan pesut. Tuh. Terus gini, jika salah satu gempa itu besar, misalnya di daerah yang tiga saya sebutkan tadi terjadi ya, salah satu pecah gitu ya, itu akan mengakibatkan megatrust gempa bumi yang terjadi di zona pertemuan lempeng bumi. Jadi kita nggak tahu ya, bencana, kesehatan, rezeki apapun, Gusti yang menentukan. Kita manusia hanya bisa pasrah, berserah diri, dan jika itu pun segera terjadi ya kita juga harus persiapan apa yang harus kita lakukan. Nah, gempa megatrust ini memiliki potensi yang lumayan besar. Jadi ada 2 yang akan membuka menurut terawangan saya itu akan ada membuka gerbang-gerbang dimensi lain yang memberikan saya kayak pandangan, kayak clue tentang adanya megatrust. Jadi kalau orang lain mungkin dengan ilmunya sendiri, dengan tata cara sendiri, bahkan ada yang menggunakan tentang gempa tersebut menggunakan alat. Tapi yang saya sampaikan di sini, menurut terawangan saya, apapun yang menjadi terawangan buruk, saya kira jangan sampai terjadi. Itu adalah doa-doa saya ketika saya memandang suatu hal yang mungkin akan ada terjadi hal buruk, entah itu bencana alam atau yang lainnya. Potensi gempa ini itu dari tumbukan lempeng tektonik Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jika dari gempa tersebut ini saling kayak satu sama lain ini terjadi bersamaan, akan memiliki potensi yang menimbulkan kerusakan besar, bahkan adanya tsunami. Jadi gini, saya harus ada peraga. Sebentar saya cari peraganya. Sorry, jadi saya tidak siap. Jadi kalau menurut apa yang saya terawang, misalnya ini lempeng, nah seperti ini bosku. Jadi saya melihat jika ada gempa yang sekiranya 5 atau sampai 6 yang mengakibatkan lempeng tersebut ini turun, nah otomatis lempeng yang ke sini itu kan jadi lebih besar ya, di dalam waktu yang saat itu juga. Nah, kita nih harus siap-siap ketika lempeng ini jatuh dengan gempa yang mungkin lebih besar lagi. Yang bermasalah adalah lempeng yang ini, yang paling bawah. Pasti pergerakannya ini lebih besar, lebih dampaknya pun juga lebih besar. Makanya yang saya peragakan ini seperti ini. Jadi dalam waktu terdekat, misalnya di lokasi mana ya nanti akan saya sepil menurut rawangan saya akan terjadi gempa besar itu seperti ini. Ini yang mengakibatkan megatrust. Nah, seperti itu. Pergerakan lempengnya pun juga lebih besar. Terus gini, zona bahaya dalam terawangan saya yang dalam waktu dekat itu ada 3. Yang satu Selat Sunda, terus daerah Mentawai, sama ada clue-nya lagi
Ini cuma clue, ini cuma terawangan, semoga hal buruk tidak terjadi. Jadi bukan kita ini untuk nakut-nakuti, tapi kita untuk waspada. Jika ada gempa besar ini kita harus ngapain? Di daerah yang clue-nya itu ikan pesut. Tuh. Terus gini, jika salah satu gempa itu besar, misalnya di daerah yang tiga saya sebutkan tadi terjadi ya, salah satu pecah gitu ya, itu akan mengakibatkan naiknya air. Saya tidak tahu itu tsunami atau apa, yang cukup besar. Jika hal itu terjadi itu Jakarta pun juga akan kena. Berarti kan di sekitar Jawa Barat, bisa jadi di Selat Sunda. Nah, tanda-tandanya itu tidak langsung gempa besar, jadi ada tanda-tandanya. Di dalam satu lokasi itu ada gempa yang lumayan gede ya. Dalam satu hari itu bisa terjadi 5 skala Richter berulang. Jadi tidak satu hari aja. Tidak satu kali aja. Jadi dalam satu hari itu gempanya berulang. Tapi tidak sekali. Jadi bisa 4 kali, bahkan 5 kali. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Terus saya melihat ciri-ciri lagi akan munculnya ikan. Ikannya ini unik, semacam ikan lumba-lumba, tapi saya tidak tahu apakah lumba-lumbanya ini lumba-lumba dengan jenis berbeda atau jenis langka. Itu akan muncul di sekitar laut daerah situ yang saya sebutkan tadi, entah di Selat Sundanya atau di daerah Mentawainya. Jadi ada satu ikan yang unik, jadi sejenis lumba-lumba, tapi saya tidak ngerti itu jenis lumba-lumba langka atau apa. Dia akan naik, dia akan menampakkan dirinya. Bukan ikan pesut, beda lagi. Terus aku lihat beberapa wilayah itu kayak Jawa Timur itu juga masuk di terawangan saya. Jawa Timur itu kalau saya menerawang sekitar 6,7 gempanya. Terus Jateng itu yang saya terawang sekitar 7,5. Terus Sulawesi itu 8,6 prediksi saya. Prediksi saya seperti itu. Bisa meleset. Apakah lebih tinggi? Ya kalau saya berharap misalnya itu terjadi tidak begitu besar. Terus saya lihatnya di Selat Sunda itu kurang lebih 7. Terus saya melihat lagi di Mentawai, ini yang agak besar. Entah di terawangan saya ini 8, berapa, jadi lebih mendekati ke 8,8 atau 8,7 itu yang saya terawang. Terus saya lihat lagi di daerah ini, Nias itu juga ada yang agak gede. Jadi dalam satu hari itu gempanya itu beruntunnya itu besar, antara 6, 7 ke 8. Terus ada lagi yang saya lihat di sini, daerah yang pernah terjadi tsunami. Itu juga ada gempa besar dalam berurutan di dalam satu hari selama 1 minggu berturut. Jadi yang saya terawang itu. Terus ada lagi tambahan yang dikodekan ke pikiran saya, daerah Sumatera itu sekitar 8, berapa gitu. Kalau saya melihatnya 8,5, tapi semoga aja semua baik-baik saja. Jadi kan saya dari awal sudah memberikan tahu bahwa apapun yang saya terawang ini, jika itu hal buruk jangan sampai terjadi. Tapi kita sebagai manusia tidak ada salahnya jika kita ini kayak waspada. Jika dalam waktu dekat ini terjadi gempa tersebut, apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau dari terawangan saya, tidak langsung gempa itu besar. Jadi ada tanda-tanda tertentu yang saya sampaikan tadi, kayak munculnya ikan yang unik, tapi sejenis lumba-lumba, tapi mulai dari bentuknya itu mirip lumba-lumba, tapi warnanya itu agak berbeda. Terus tanda-tanda lagi ini buat kita yang mungkin tempat tinggalnya itu kayak di pesisir pantai gitu ya.
jika ada tanda-tanda yang sekiranya aneh, itu banyaknya ikan naik ke pinggir-pinggir, terus tiba-tiba air laut itu surutnya itu lebih dari 1,5 sampai 2 kilometer, itu agak dipertanyakan, dan kita juga harus waspada, jangan mendekat ke laut untuk mengambil ikannya. Lebih baik kita agak minggir dulu. Karena apa? Dengan surutnya 1 sampai 2 kilometer, tetapi ikan kok ngelumpuk gitu loh. Takutnya orang-orang itu kayak, wah ini kebetulan nih ikan banyak-banyaknya, tapi kok lebih surut, kita lebih baik diambilin lagi. Bisa jadi ciri-ciri tersebut akan ada tandanya yang tadi saya jelaskan ini. Nah, ini yang gempa pertama, kedua, ini yang lebih besar. Itu yang saya khawatirkan. Terus gini, pokoknya yang saya lihat itu tidak langsung gempa besar, ada tanda-tanda tertentu. Terus ada lagi tanda-tanda banyaknya turunnya hewan-hewan yang di pegunungan. Kalau tanda-tanda tersebut kan biasanya mau terjadi gunung meletus atau apa, tapi itu bukan itu. Tiba-tiba hewan di pegunungan itu kayak turun semua ke jalan-jalan, pokoknya turun ke pemukiman. Tapi bukan ciri-ciri gunung meletus. Bisa jadi mereka ini kayak mengalami energi-energi yang sekiranya binatang ini tahu, wah ini akan ada kejadian alam lumayan gede di sini. Tuh, jadi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, dekatkan diri kepada Sang Pencipta alam. Itu pesan saya. Terus jika kita yang bertempat tinggal di area-area kayak yang rawan gempa, jadi misalnya kita punya berkas-berkas yang berharga itu disimpan jadi satu, jadi kalau ada apa-apa kita bisa langsung bawa berkas tersebut. Misalnya kayak harta benda yang sekiranya penting, surat-surat penting, itu jangan ditaruh berceceran. Jadi kita cepat untuk mengamankannya. Itu yang saya lihat tentang megatrust. Kalau dari orang-orang lain kayak memberikan peringatan akan terjadi dalam waktu dekat gitu, ada potensi. Cuma kita ini nggak ngerti ya kurun waktunya, apakah 1 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Bahkan megatrust ini juga sering diperingatkan kepada kita ini, bahkan setiap tahunnya ada peringatan seperti ini. Cuma yang kali ini itu sangat berbeda sekali, bahkan lebih ke hampir mau ini tadi tuh ya, semoga tidak terjadi. Apapun itu, kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan. Cukup sekian podcast dari saya tentang megatrust. Jadi kita ini, saya pun pribadi tidak untuk menakut-nakuti. Misalnya tadi saya menyebutkan kayak beberapa daerah, bahkan saya kasih kisi-kisinya, ada angka-angkanya berapa skala itu. Ya itu cuma buat pandangan saja, buat kita lebih waspada, lebih hati-hati. Saya Tigor Otadan, saya undur diri dulu. Mungkin kita akan saya sambung lagi ke podcast saya selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe. Saya Tigor Otadan, mohon undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa, salam rahayu, sehat selalu.